Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnama Mulia dengan NIM 2514513 dan rekan Saya Almira Maria Madia dengan NIM 2514510 dari kelompok 6. Kami mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, program studi logistik minyak dan gas tingkat 1 dari kelas logistik 1B. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil mini project kami pada mata kuliah Statistika Industri 2 yang berjudul Analisis Statistik Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Indonesia periode 1996 sampai 2024. Untuk memulai, mari kita pahami latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian ini. Indonesia telah mengalami transformasi struktural yang signifikan dalam sektor migas, bergeser dari status net eksportir menjadi net importir. Pergeseran ini terutama disebabkan oleh penurunan kapasitas produksi lapangan tua yang tidak sebanding dengan lonjakan konsumsi domestik yang terus meningkat. Kondisi ini menekankan pentingnya analisis statistik untuk perencanaan rantai pasok dan ketahanan energi nasional. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana tren ekspor impor migas Indonesia selama periode 1996 hingga 2024? Yang kedua, bagaimana karakteristik statistik deskriptif dari setiap variabel migas? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan dan pengaruh signifikan antar variabel impor? Jadi kita akan menjelaskan tentang data dan metodologi. Data dan metodologi ini terbagi menjadi 4, yaitu sumber data, periode penelitian, variabel utama, dan metode analisis. Dan sumber data itu ada data sekunder dari portal resmi Badan Pusat Statistik atau BPS dan dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai. Terus di periode penelitian itu ada sekitar tahun 1996 dan sampai 2024. Itu yang melihat tren jangka panjang. Terus ada variabel utama. Variabel utama itu berfokus dalam minyak, hasil tanah, dan gas alam. Terus ada metode analisis. Metode analisis itu ada deskripsi, korelasi, dan regresi. Selanjutnya, statistik deskriptif. Pada slide ini menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari variabel-variabel utama. Beberapa poin penting yang dapat kita soroti adalah volatilitas ekspor, yaitu standar deviasi ekspor minyak mentah yang tinggi sebanyak 10.959 mencerminkan tren penurunan drastis selama periode pengamatan. Ini menunjukkan ketidakstabilan dalam volume ekspor minyak mentah. Selanjutnya, ketergantungan impor. Rata-rata impor hasil minyak yaitu 20.723.000 ton secara signifikan melampaui ekspornya, mengindikasikan ketergantungan tinggi Indonesia pada bahan bakar minyak jadi. Yang ketiga, dominasi gas. Ekspor gas memiliki rata-rata tertinggi, yaitu 24.593.000 ton, menandakan peran vital gas dalam menyumbang devisa negara dibandingkan komoditas migas lainnya. Berdasarkan grafik yang terlihat pada era 1990-an, Indonesia masih berada pada masa kejayaan sebagai negara pengekspor minyak mentah. Volume ekspor saat itu berada di angka lebih dari 36.000 ton dan cenderung stabil. Namun, memasuki tahun 2000-an terjadi penurunan yang cukup drastis. Penurunan itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunnya produksi minyak dalam negeri, berkurangnya cadangan minyak, serta meningkat kebutuhan konsumsi energi di Indonesia. Jika dilihat pada grafik, tren penurunan berlangsung secara terus-menerus hingga mencapai titik terendah pada tahun 2022, yaitu sekitar 2,180,7 ribu ton. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan ekspor minyak mentah Indonesia semakin melemah dibandingkan periode sebelumnya. Dinamika impor migas. Selanjutnya kita akan membahas dinamika impor migas. Data menunjukkan adanya tren pertumbuhan yang signifikan pada volume impor dari 9.349,9 ribu ton pada tahun 1996 menjadi 17.835,5 ribu ton pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan kebutuhan domestik yang dipenuhi melalui impor. Terjadi crossing point atau titik kritis di mana volume impor mulai secara konsisten melampaui ekspor sejak awal dekade 2000-an. Peningkatan ketergantungan impor ini memiliki implikasi logistik yang besar, menuntut penguatan infrastruktur terminal penerimaan,
dan manajemen stok kilang yang lebih baik untuk menjaga ketahanan pasokan. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai analisis korelasi impor minyak antara impor minyak mentah dan hasil minyak di Indonesia. Berdasarkan hasil uji Pearson correlation diperoleh nilai korelasi sebesar 0,461 dengan nilai signifikan sebesar 0,012. Nilai korelasi sebesar 0,461 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat positif dan berada pada kategori sedang atau moderat. Artinya, ketika impor minyak mentah meningkat, maka impor hasil minyak atau BBM juga cenderung meningkat. Selain itu, nilai signifikan sebesar 0,012 lebih kecil daripada 0,05 sehingga hasil ini dinyatakan signifikan secara statistik. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti terdapat hubungan nyata antara impor minyak mentah dan impor hasil minyak. Secara sederhana, kondisi ini menunjukkan bahwa meningkatnya kebutuhan bahan baku kilang berupa minyak mentah biasanya diikuti oleh meningkatnya kebutuhan produk jadi seperti BBM. Hal ini menggambarkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap sektor impor energi masih cukup tinggi. Analisis regresi. Melanjutkan analisis korelasi, kami melakukan analisis regresi linear sederhana untuk memahami pengaruh impor minyak mentah terhadap impor hasil minyak. Model regresi yang dihasilkan adalah Y sama dengan 13.065,81 ditambah 0,525X, di mana Y adalah impor hasil minyak dan X adalah impor minyak mentah. Koefisien regresi sebesar 0,525 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit volume impor minyak mentah atau X, maka volume impor hasil minyak atau Y akan naik sebesar 0,525 unit. R-square sebesar 21,2% mengindikasikan bahwa 21,2% variasi dalam impor hasil minyak dapat dijelaskan oleh impor minyak mentah, sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Signifikansi atau p-value sebesar 0,012 yaitu kurang dari 0,05 menegaskan bahwa pengaruh impor minyak mentah terhadap impor hasil minyak adalah signifikan. Hasil uji ini secara keseluruhan mengindikasikan keterkaitan erat antara kebutuhan bahan baku kilang dan produk olahan dalam sistem logistik minyak dan gas Indonesia. Pada slide terakhir ini, saya akan menyampaikan kesimpulan strategis dari analisis ekspor dan impor migas Indonesia. Jadi yang pertama itu dari sisi transformasi energi Indonesia telah mengalami perubahan struktural dari negeri net eksportir menjadi net importir migas. Kondisi ini terjadi akibat penurunan produksi minyak dalam negeri secara alami. Sementara kebutuhan energi nasional terus meningkat. Kedua itu ada dari aspek ketahanan nasional. Saat ini ketahanan energi Indonesia sangat bergantung pada stabilitas pasokan impor. Oleh karena itu, manajemen stok strategis dan pengendalian distribusi energi menjadi sangat penting untuk menjaga kestabilan kebutuhan nasional. Jadi secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat sektor energi, logistik, dan kebijakan strategis agar mampu menghadapi tantangan kebutuhan energi di masa depan. Jadi itu adalah penjelasan tentang analisis statistik ekspor dan impor minyak dan gas Indonesia. Sekian dari saya, Almira Maria Madia dengan NIM 2514510 dengan rekan saya. Saya Indah Purnomo Mulia dengan NIM 2514513. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.